Anita Marta Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anita Marta Vlog. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu sub dari voiceover, yaitu dubber. Nah, dubber itu adalah orangnya yang melakukan dubbing atau sulis suara. Tapi kalau dubbingnya sendiri adalah sebuah proses. Udah nggak asing dengan yang namanya dubber. Selain itu di TikTok juga banyak banget yang kita bisa untuk melakukan sebuah lip sync ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, ini juga banyak nih yang ditanyakan oleh netizen. Apa sih bedanya lip sync dan juga dubbing gitu ya. Nah sekarang kita ambil pengertian dulu dari lip sync. Lip sync itu gampang banget, kita tinggal melihat dari katanya lip. Artinya adalah sinkronisasi bibir. Jadi dalam lip sync kita akan mensinkronisasikan mimik dan gerak kita dengan suara aslinya. Jadi si pembuat lip sync itu akan memvideokan dirinya, tapi suaranya diambil dari video asli gitu ya. Tinggal bagaimana kita membentuk sinkronisasi bibir biar sama gitu ya. Kemudian juga ketepatan, kelancaran dan juga ekspresi itu harus diperhatiin benar pada saat kita akan melakukan lip sync. Nah, yang berikutnya adalah dubbing. Dubbing sendiri adalah merupakan bagian dari voice over ya. Voice over dan dubbing itu adalah sebuah kesatuan. Jadi dubbing itu adalah sulis suara. Ini adalah sebuah proses untuk mengisi suara dari sebuah video, untuk mengisi suara karakter, tokoh, atau apapun itu ya, yang ada dalam sebuah video, baik itu film, kartun, kemudian animasi, dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah menggantikan suara yang asli dalam video dengan suara si dubber. Nah itu namanya dubbing. Dalam dubbing ini juga kita perlu mengeluarkan suara yang penuh dengan voice acting, suara dengan penghayatan, dan bagaimana caranya biar bisa pas gitu ya dubbing kita. Dubber harus apa gitu? Yang harus dilakukan dubber adalah melihat dulu video aslinya seperti apa, baru nanti kita akan mengaplikasikannya dengan suara yang akan kita keluarkan pada saat kita dubbing. Contohnya ini ada dua masing-masing contoh lip sync yang saya lakukan dan dua contoh dubbing yang saya lakukan. Pada video lip sync yang satu ya, saya melakukan lip sync untuk suaranya Ira Kusno pada saat dia membacakan berita tapi sambil menahan tawa. Ini sempat viral juga di TikTok ya. Laporan secara lisan kepada Presiden Soeharto yang menurut rencana akan datang ke Jawa Timur pada tanggal 2 November mendatang di Pondok Genggong, Probolinggo. Dewan Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia dalam waktu dekat akan memanggil Guru Soekarno Putra yang dikabarkan akan hijrah ke golongan karya. Berita tentang kepindahan guru ini berawal dari acara peluncuran album anti ekstasi miliknya kemarin malam. Guru Soekarno sendiri ketika dikonfirmasi SCTV kemarin justru mempertanyakan dan tidak mengerti akan dugaan media massa perihal kepindahan dirinya ke Golkar. Menurutnya saat ini yang terpikir dalam dirinya bukan di Jalan Tol Jagorawi yang meninggal dalam tahanan Polres Bogor. Lip sync yang kedua adalah seorang kayaknya sih kalau nggak perempuan laki-laki nih, aku juga bingung nih, dia ini perempuan apa laki-laki ya, yang menggambarkan kebahagiaan dia baru saja dilamar oleh kekasihnya di McD. Lihat dong mimik dan ekspresinya kayak apa biar lip sync kita berhasil ya. Gitu saya sama waktu itu dilamarnya di McD. Di McD? Iya, waktu makan McD. Dia ngomong gini, makan McD pakai aqua. Kalau udah ready, ayo kita ke KUA. Langsung dia kasih nyelipin sesuatu di jari manis saya. Cincin? Bukan baut. Maharnya dong pas nikah. Apa? Maharnya apa? 3 kilogram. Apa? Emas? Gas LPG. Yang berikutnya adalah contoh dubbing. Ini ada dua contoh dubbing yang saya sudah videokan. Dubbing yang pertama adalah menggantikan
suara asli dari pembawa berita TVRI zaman dulu itu yang legend, namanya Mbak Anita Rahman. Ini coba saya dubbing dengan suara saya. Jadi videonya tetap video Mbak Anita Rahman, Tante Anita Rahman, dan suaranya pakai suara saya. Itu namanya dubbing. Dalam melakukan proses dubbing yang penting adalah juga kita memperhatikan ketepatan suara dengan bibir, dengan gerak bibir dari si aktor atau aktris dalam video tersebut. Menteri Inggris itu mengatakan bahwa Kepulauan Falkland masih tetap wilayah Inggris dan tidak ada agresi dan serangan yang dapat merubah kenyataan ini. Saudara, sekian sari berita sepekan dan berita terakhir minggu ini. Selamat siang. Yang kedua adalah dubbing KKI. Video KKI itu suara KKI yang sangat fenomenal dan legendaris itu digantikan dengan suara saya. Kira-kira pantas nggak tuh mukanya KKI suaranya saya? Arti sahabat buat aku adalah ini dari teori KKI. Arti sahabat buat aku adalah orang yang mensupport aku dengan atau tidak dengan kata-kata baik atau kata-kata yang kurang baik. Yang penting intinya kata-kata itu membuat aku merasa tersupport. Arti sahabat buat aku adalah ini dari teori KKI. Arti sahabat buat aku adalah orang yang mensupport aku dengan atau tidak dengan kata-kata baik atau kata-kata yang kurang baik. Yang penting intinya kata-kata itu membuat aku merasa tersupport. Nah, gimana? Udah clear kan? Apa bedanya antara dubbing dan juga lip sync? Sampai ketemu lagi di vlog Anita Marta berikutnya. Bye.